Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita terus mempersiapkan hati kita. Kita terus belajar dari Yesus dalam kehidupan pelayanan, bagaimana dia boleh tetap setia sampai di atas kayu salib. Hari ini mari kita bersama-sama bangkit berdiri sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah menyertai, Engkau menuntun kami boleh kembali ke rumahmu, boleh beribadah, menyembah dan melayanimu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh menuntun kami boleh memasuki minggu pertama dari bulan April ini. Teristimewa kami boleh semeja perjamuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptanya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat pagi semua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Bagi Dia sembahku.
Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa, kami yang penuh dosa ya Tuhan, kami yang tidak layak ya Tuhan, tapi Engkau mau mati buat kami ya Tuhan. Engkau curahkan darah dan tubuh bagi kami ya Tuhan. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan, bahwa kami diangkat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, dan diberi keselamatan hidup yang kekal ya Bapa. Tuhan, saat ini dengan penuh kesadaran kami datang kepadamu ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, bahwa hidup kami masih jauh dari perkenanan-Mu ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan, kami hidup menurut keinginan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mohon pengampunan ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami ya Tuhan, agar kami selalu ingat ya Tuhan, dan kami akan hidup ya Tuhan lebih menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, agar kami tetap berjalan ya Tuhan di jalan yang Engkau tunjukkan ya Tuhan, agar kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan dari hari ke hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan hati kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Juga kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami juga akan menerima perjamuan kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan berdoa nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih anugerahnya. Allah Mama yang seperti Engkau Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami, Engkau rela disiksa dan diserahkan, bahkan Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib. Betapa Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya.
Timotius 2 ayat 24-25 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwamu. Di bawah kaki Yesus. Di bawah salib Yesus ya. Di bawah salib Yesus ku berdiri teguh di naungan batu karang di padang nan gersang, tempat musafir berteduh dan dapat perhentian dari sengat matahari dan beban menekan. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihatlah jelas, aku tiada layaklah dapat kasih balas. Ya salibku jadikan naungan rumahku, seberkas cahaya wajahnya bagiku yang perlu. Biarlah dunia ku lepas, tak ada ruginya. Yang hilang dosa sajalah labaku salibnya. Kita akan baca pertanggapan. Tanggapan hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2. Filipi 2 1 sampai 11. Filipi 2 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus dan nasihat ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 11 kita baca bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sekian firman Tuhan yang berbahagia saat kita membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema firman hari ini adalah tetap setia walau sendiri, dan juga nanti ada perjamuan kudus yang akan dibawakan oleh Muse Jo Lukas. Sebelum kita akan pujian, saya kita bangkit berdiri. Ribuan malaikat. Di taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, ya ditangkap dan dibawa, ya yang tidak berdosa dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan dia. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota, ya diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Rela mati untuk saya. Ia menyerahkan diri sepenuh tanpa pamrih, memikul salib sendiri. Ia seru sudah genap dan serahkan nyawanya, genapi rencana Bapa. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Dia rela mati untuk saya. Bukankah dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan dia, tapi tidak dilakukannya. Ya rela mati untuk saya. Kami bersyukur Tuhan karena kesetiaan dan ketaatanmu akan kehendak Bapa, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Di saat Engkau disiksa, dicercah, Engkau diam. Kami bersyukur Tuhan,
untuk sebuah keteladanan yang indah. Dan sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah teladan Engkau juga boleh kami ikuti dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Jangan di luar yang biasa, tapi di dalam juga harus luar biasa, ya. Saya harap kita semua sudah segar-segar habis berlibur, ya. Kita melihat dari Matius pasal 26. Matius 26. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita baca secara silih berganti. Yang pria ayat genap, yang wanita ayat yang ganjil. 36. LAI memberi judul di Taman Getsemani. Ya, Matius 26 ayat 36. Yang pria dulu. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, mengucapkan doa yang itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi, Dia menyerahkan aku sudah dekat." Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita boleh memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan kita masuk minggu Prapaskah ke-6, atau yang kita sebut dengan Minggu Palem. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat minggu Prapaskah pertama sampai hari ini kita boleh terus diingatkan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana di tengah kesendirian Yesus di Taman Getsemani yang sedang bergumul sangat-sangat berat, dan murid-muridnya tidak berjaga-jaga bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita juga sering kali mengalami apa artinya kesendirian. Kita mengalami kesendirian dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan dan tantangan. Sekalipun di lingkungan sekitar kita mungkin merasakan keramaian, tapi kita merasakan lonely. Kita merasakan sebuah kesepian dalam hidup kita. Banyak beban, banyak pergumulan yang kita hadapi yang tidak mungkin dimengerti oleh orang lain. Kita merasa kita seorang diri. Nah, di saat-saat seperti itu kita merasakan akhirnya kita menjadi lemah. Namun kita lihat Yesus di saat Dia juga sendiri, murid-muridnya yang disuruh berjaga-jaga berdoa bersama Dia, tapi mereka tertidur.
Saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar dari teladan Yesus. Bagaimana walaupun murid-muridnya meninggalkan dia, murid-murid tidak berdoa bersama-sama dengan dia. Padahal dia sudah katakan di sini, ia mulai merasa sedih dan gentar. Lalu ia berkata pada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara sekalian, dia sudah ingatkan, sudah katakan berjaga-jagalah bersamaku. Tapi justru murid-muridnya tertidur. Saudara sekalian, di tengah kesendirian Yesus, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi salib yang begitu berat itu. Apa yang Yesus lakukan di saat dia sedang bergumul? Yang pertama kita lihat di sini bagaimana Yesus menghadapi kesendirian di dalam pergumulan. Kita bisa lihat dari ayat 36 sampai 38. Dia katakan, duduklah di sini. Kita lihat ada murid-muridnya dan dia ajak 3 orang murid bersama-sama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, supaya bisa bersama-sama dengan dia. Yesus sudah katakan isi hatinya, mengungkapkan isi hatinya. Jiwaku sangat sedih, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara sekalian, kalimat ini mengungkapkan betapa dalamnya derita yang dialami oleh Yesus. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia akan menanggung murka Allah yang begitu dahsyat atas diri dia. Hati dia bahkan dikatakan di bagian lain pada saat dia berdoa, keringannya bercucuran seperti darah. Bahkan boleh kata seperti darah yang bercucuran. Kalau di dalam medis, orang yang sangat berderak, tekanan, derita yang dialami, pembuluh darah seperti pecah dan keluar bukan keringat lagi, tapi darah. Dan di dunia ini tidak ada satu orang pun mengalami derita yang dialami seperti Yesus. Ada orang yang alami stres yang berat, tekanan yang berat, tapi tidak sampai seperti Yesus. Dia sampai dikatakan secara kemanusiaan dia mengalami ketakutan, dan di sinilah dia katakan hatiku sangat berat, tapi tidak ada seorang pun yang bisa berdoa menemani dia bersama-sama. Saudara sekalian, ini sebuah kenyataan yang sering kita alami dalam hidup kita. Terkadang kita dikelilingi oleh banyak orang, tapi kita tetap merasa sendirian di dalam menghadapi pergumulan kita. Saudara sekalian, di tengah pergumulan kita berharap ada orang yang bisa memahami kita, orang yang bisa mendukung kita. Tapi di saat yang sama, orang-orang semua tidak peduli dengan beban pergumulan yang kita hadapi. Di saat itulah adalah sebuah pergumulan yang begitu berat. Di saat kita bergumul dan orang tidak memahami kita. Saudara sekalian, ada seorang pekerja yang dia menolak kecurangan di dalam pekerjaan dia. Bukankah dalam dunia kerja seringkali ada tekanan yang kompromi dengan ketidakjujuran, mungkin memanipulasi laporan dan menutup mata terhadap praktik yang tidak benar. Namun ada seorang karyawan yang memilih tetap jujur meskipun menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, akan dikucilkan oleh rekan-rekannya. Saudara sekalian, di tengah beban, tapi dia tetap berdiri teguh. Dia tidak mau melakukan hal itu. Walaupun teman-teman sekelilingnya melakukan tindakan-tindakan manipulasi, dia tetap setia. Dia tidak mau lakukan hal itu. Saudara sekalian, bukankah di negara kita juga masalah korupsi sudah merajalela? Dan sulit kita temukan orang yang bisa berdiri teguh dalam prinsip hidup benar. Berita yang baru beredar pada saat Gubernur Jawa Barat memberikan insentif kepada supir angkot supaya mereka tidak beroperasi pada saat Lebaran, supaya melancarkan arus mudik atau apa di puncak. Mereka diberikan insentif dalam jumlah tertentu. Tapi apa yang terjadi? Kita semua tahu. Begitu gubernur berani mau bertindak, mereka kembalikan.
Apakah dengan kembalikan mereka sudah bebas? Sebenarnya enggak. Ada sebuah kesalahan, ada sebuah tindakan hukum yang sudah mereka lakukan. Sangat sulit kita menemukan itu ketika kita berdiri di tengah-tengah situasi yang demikian. Apa yang harus kita lakukan? Apakah akhirnya karena tidak ada orang yang bersama dengan kita, hanya kita kompromi dengan mereka? Ataukah kita hanya merasakan kesendirian dan hanya kita merasakan, Tuhan, kenapa saya sendiri saja, tidak ada orang yang bersamaku? Bukankah aku sudah setia kepadamu? Itu yang dialami oleh Elia setelah dia menang menghadapi nabi-nabi Baal pada saat dia diancam oleh seorang wanita yang bernama Isabel. Dia keok, dia takut, dia berkata, Tuhan, tinggal aku sendiri. Padahal masih banyak Tuhan tinggalkan jaga nabi-nabi itu. Saudara sekalian, banyak hal yang kita alami, baik dalam pekerjaan, di dalam pelayanan kita. Seringkali mungkin orang sulit memahami kita, bahkan diabaikan. Namun Yesus tetap setia kepada panggilannya. Meskipun dia merasa sendiri, kita pun harus belajar untuk bertahan dalam andalkan Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di tengah kesendirian yang mendalam, Yesus tidak membiarkan dirinya larut dalam keputusasaan. Sebaliknya, dia datang kepada Bapa di dalam doa. Ini adalah sebuah teladan yang begitu indah. Sekalipun murid-muridnya tinggalkan dia seorang diri, tapi dia tetap setia. Dia tidak berkata, sekalian ini bagaimana? Saya sedang bergumul untuk gantikan dosa-dosa kalian, tapi kalian tidak bersama-sama aku. Biarlah kalian mati semua. Tidak. Tapi Yesus tetap setia. Dia datang kepada Bapanya, dia doa, ya Bapa, sekiranya cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Apa jadinya kalau Yesus ikuti kehendak dia, bukan kehendak Bapa? Maka tidak ada gereja saat ini, tidak ada orang Kristen saat ini, tidak ada manusia bisa diselamatkan kalau Yesus berkata, jadilah sesuai kehendakku, bukan kehendakmu. Tapi Yesus memilih menjalankan kehendak Bapa. Dia prioritaskan utama kehendak Bapa, bukan kehendak sendiri. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita seringkali kita prioritaskan siapa? Apa yang paling utama dalam hidupmu? Itu seringkali menjadi prioritas kita. Kalau Tuhan kita anggap itu yang paling utama dalam kehidupan kita, kalau Tuhan itu yang terutama dalam hidup saya, kalau Tuhan itu prioritas utama, saya yakin dan percaya kita akan tetap setia dalam mengiring dia apapun yang terjadi, karena fokus utama kita kepada dia, bukan yang lainnya. Kita lihat seringkali orang datang ibadah, ada orang yang langganan terlambat. Kenapa dia terlambat? Kalau dia ke airport telat nggak? Dari Bandung ke Jakarta naik apalagi sekarang sudah Suta itu Bandung sudah mau pergi sudah sulit. Kita seringkali lewat Jakarta, kita telat nggak? Kenapa? Kalau ditinggal kenapa? Ongkos. Kita mikir ongkos, akhirnya apa? Rugi saya gini. Tapi kalau kita datang ke gereja telat, kita mungkin tidak merasa apa sih ruginya buat saya? Apa pentingnya sih? Kalau Tuhan itu penting, kenapa pada waktu kita ibadah kita masih main handphone? Buka handphone beda dengan main handphone. Makanya kita lebih senang kenapa suruh bawa Alkitab fisik daripada ini. Karena seringkali kalau kita buka Alkitab di HP tergoda, ada notif masuk, siapa yang kita buka? Akhirnya apa? Fokus kita bergeser. Yang mana yang paling utama? Datang ibadah, buka HP. Bahkan saat melayani main HP, main game. Tuhan yang utama tuh tidak. Pada waktu kita datang ibadah, yang kita utamakan apa?
Saya dipuaskan. Pada waktu saya ibadah, waduh, pujiannya kurang angkat. Waduh, pemusiknya kurang semangat. Banyak orang kalau ditanya, kamu kenapa kebaktian sini? Waduh, pujiannya. Waduh, kalau saya ibadah, waduh, ngangkat. Waduh, kenapa? Karena musiknya. Saya merasa puas kalau saya ibadah di sini. Itu artinya apa? Dia puaskan ego, bukan puaskan Tuhan. Pada waktu kita ibadah, sebenarnya siapa yang mau kita puaskan? Tuhan, bukan kita. Persoalannya, pada waktu saya datang ke rumah Tuhan beribadah, tujuan saya untuk menyembah Tuhan, itu yang paling utama. Tapi siapa yang kita mau puaskan? Apa ego saya atau Tuhan? Kalau Tuhan yang menjadi fokus utama, saya yakin kita akan mengalami sukacita, kepuasan juga. Kalau Tuhan dipuaskan, kita pun akan puas. Tapi karena kita ingin hanya kita puas, hanya seringkali kita merasakan kecewa. Tuhan paling utama atau tidak dalam hidup kita? Kalau Tuhan paling utama, pada waktu kita melayani, kalau Tuhan paling utama, kita tidak mungkin ditegur atau dikoreksi orang, waduh kurang ini, kurang itu. Kita seharusnya kalau memang itu untuk ke Tuhan, kita terima kasih ada orang koreksi. Pada waktu kita katakan saya melayani untuk Tuhan, ketika kita tidak dihargai, apa yang kita lakukan? Ini untuk Tuhan loh. Tapi seringkali kita marah. Padahal ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Label atas nama Tuhan, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Pada waktu kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, melayani pekerjaan, melayani atau hal-hal lain, seringkali pelayanan jadi ya sekian. Oh lebih baik, oh enggak apa-apa lah saya tidak ibadah minggu ini. Oh masih ada 51 minggu. Oh enggak apa-apa lah saya tidak ini, masih ada waktu lain. Iya, kalau masih ada waktu lain. Dan suatu saat kalau kita berdoa, Tuhan bilang, sorry ya hari ini saya nggak jawab ya, nanti masih ada waktu lain baru saya jawab apa yang kita katakan. Seringkali doa kita belum dikabulkan aja. Kalau Tuhan katakan belum, kita sudah ngambek sama Tuhan. Padahal Tuhan tahu ini belum waktunya. Tapi seringkali karena fokus kita, prioritas kita bukan kepada Bapa, kehendak Bapa, seringkali banyak ego yang kita lakukan. Yesus di tengah kesendirian dia, kalau dia mau muncul egonya, kalau dia mau muncul kehendaknya, kita binasa semua. Tapi dia tidak, kehendakmu yang jadi. Itu sebabnya kita lihat bagian kedua. Dia karena kehendakmu yang jadi, dia serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Ayat 36, 39 sampai 42. Di dalam kesedihannya yang mendalam, Yesus berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau kita lihat dikatakan di sini cawan di dalam doa Yesus, itu artinya melambangkan sebuah penderitaan yang harus dia tanggung. Itu sebuah pergumulan penderitaan yang amat sangat. Ini bukan sekedar ketakutan, penderitaan biasa, tapi sudah begitu luar biasa dahsyat penderitaannya. Karena apa? Dia harus menanggung murka Allah atas dosa manusia. Saudara sekalian, di dalam doa Yesus kita lihat sisi kemanusiaannya. Dia merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Tapi yang membedakannya adalah bagaimana respon dia. Dia tidak memaksa kehendaknya sendiri, melainkan menyerahkan segalanya kepada kehendak Bapa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Di dalam kehidupan kita sering berdoa agar Tuhan mengambil masalah kita. Tapi apakah kita sudah siap menerima kehendaknya? Seringkali kan kalau kita ada masalah, Tuhan lepaskan aku, Tuhan lepaskan aku. Tapi Yesus katakan, kalau boleh lepaskan dari aku, tapi kalau tidak, jadilah kehendakmu. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita jalani
apa yang Tuhan mau kita jalani dalam hidup kita. Saudara sekalian, kalau kita menjalani proses Tuhan dengan proaktif, maka kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Tapi pada waktu kita menjalani proses dari Tuhan, kita protes, maka kita akan mengalami hambatan untuk kita dipromosi oleh Tuhan. Tapi kalau kita pada waktu diproses, kita tidak proses, kita pada waktu kita diproses, kita tidak protes, maka kita akan alami promosi dari Tuhan. Ya, pro ingat. Ya, pada waktu kita dipromosi, proses, jangan protes supaya kita bisa dipromosi oleh Tuhan. Kita lihat di tengah gentingnya situasi yang saat itu, murid-murid lengah, mereka tidak berjaga-jaga, sehingga pencobaan datang, mereka tidak siap menghadapinya. Maka Yesus katakan, hati-hatilah, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara sekalian, sekalipun Yesus sudah berdoa dan menyerahkan segalanya, bukan berarti setelah itu lepas dari pergumulan, tidak. Dia tetap menantikan kehendak Bapa, menjalani salib. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dia serahkan kepada Bapa. Dia tekun, yang ketika kita lihat ada ketekunan, dia tekun menghadapi penderitaan. Ayat 43 sampai 6. Sekalipun murid-murid tertidur, Yesus tetap teguh. Yesus tetap menjalani panggilan salib itu. Nah, dikatakan di doa yang ketiga kembali, doa yang itu lagi, yang ketiga yang sama, dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sesudah itu dia berkata pada murid-muridnya, bangunlah, mari kita pergi, lihat yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus tidak lari dari penderitaannya. Dia tidak menyerah meskipun harus menghadapi kesakitan, penghinaan, dan bahkan kematian di atas kayu salib. Ini adalah sebuah keteladanan bagi kita. Dari ayat pertanggapan kita baca, di situ katakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Taat sampai mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, di dalam dunia ini kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Tapi kita bisa melihat bagaimana respon kita menghadapi penderitaan itu. Apakah kita lari dari penderitaan, ataukah kita tetap setia kepada Kristus, kepada Tuhan, seperti yang Yesus alami. Saudara sekalian, ada banyak situasi dalam kehidupan di mana kita diperhadapkan pada pilihan untuk bertahan atau menyerah. Bagaimana respon kita? Di dalam pekerjaan mungkin kita juga hadapi tekanan berat dan merasa ingin berhenti. Dalam pelayanan kita mungkin juga menghadapi banyak kritikan dan merasa tidak dihargai. Namun kita lihat Yesus tetap setia. Kita pun harus tetap bertekun dalam iman, sebab kita percaya bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap usaha kita. Seandainya Yesus baperan, seandainya Yesus tersinggungan, kita semua binasa. Tapi kita bersyukur Yesus luar biasa, punya keteladanan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, yang paling utama kehendak Bapa yang jadi. Manusia mau apapun, yang penting kehendak Bapa. Apapun terjadi, murid-murid tinggalkan dia, manusia siksa dia, manusia fitnah dia, seperti Yudas menjual dia, Petrus menyangkal dia. Dia tidak peduli akan hal itu. Karena apa? Fokus utama dia kehendak Bapa. Kalau kita tahu kehendak Bapa dalam hidup kita, apapun yang terjadi tidak akan mengguncangkan iman kita, tidak akan mengguncangkan apapun terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saya tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap berdoa dengan tekun. Walaupun saat ini doa saya belum dikabulkan, tapi saya tetap setia. Karena saya tahu kehendak Bapa.
Berapa waktu lalu saya juga pernah singgung, ada seorang ibu yang anaknya sakit, dia tidak tahu bagaimana menolong anaknya. Dan dia tahu, dia mendengar ada satu dokter super spesialis yang begitu hebat, yang hanya sanggup menyelamatkan, menolong, menyembuhkan karena dia sedang menderita sakit itu. Anak ibu ini tiap hari siang malam terus berdoa. Dia tahu kehendak Bapa. Dia doa terus. Dia tidak tahu kapan bisa bertemu. Dia orang miskin, tidak bisa bawa ke kota, tidak bisa. Dia hanya bisa terus berdoa. Sampai suatu saat ada seorang ketuk pintu rumahnya. Karena dia waktu itu mau pergi, dia naik pesawat, mau menerima penghargaan dari hasil penelitian, dia dapat penghargaan. Dia seorang dokter spesialis. Tapi pesawatnya harus cancel karena apa? Cuaca buruk. Hanya untuk sampai ke tempat tujuan dia harus sewa mobil. Di tengah perjalanan juga mendadak badai datang. Hanya dia harus berhenti. Pada waktu dia lihat ada sebuah rumah lampu, ada nyala lampu kecil. Oh, berarti ada orang. Dia datang dan ketuk pintu. Dan sang ibu yang ada di rumah itu mempersilahkan masuk dan memberikan dia minum. Dan dia katakan, saya mau doa dulu. Untuk apa doa? Si orang ini kan dokter katakan, kamu yakin Tuhan akan kabulkan doamu? Saya yakin. Kemudian sesudah itu dia masuk doa. Setelah selesai doa, sang dokter tanya kepada si ibu itu, kamu sedang berdoa apa? Dia katakan, saya berdoa supaya Tuhan tolong anak saya. Saya tidak punya uang, saya tidak tahu mau pergi bagaimana. Saya hanya mendengar ada seorang dokter namanya Dr. Mark, seorang spesialis yang bisa menolong anak saya. Tapi saya tidak kenal dokter itu. Dia tahu dia di mana dan saya tidak bisa ke sana. Pada waktu dokter ini mendengar, ternyata ada Tuhan yang hidup yang mendengar doa sang ibu yang setelah sekian lama berdoa. Dan tahu si dokter ini adalah Dr. Mark yang si ibu doakan. Yang tidak pernah kita pikirkan cara Tuhan berkarya. Pada waktu Dr. Mark pesawatnya di cancel karena cuaca buruk tidak baik, harus dia pakai mobil dan mobil pun harus berhenti karena cuaca buruk, tidak bisa melihat. Tuhan pakai cara yang bagi Dr. Mark itu sesuatu yang menyedihkan bagi dia. Kenapa harus gini-gini, sedangkan saya harus terima penghargaan hasil karya saya. Tapi justru tangan Tuhan menuntun Dr. Mark datang ke sang ibu ini untuk menolong anaknya. Di tengah pergumulan, di tengah kesendirian dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak ada yang bisa menolong dia. Di tengah kesendirian dia datang menghadap Bapa di surga. Dan pada saat yang tepat, Bapa di surga mengutus Dr. Mark dengan caranya yang luar biasa, yang tidak dipikirkan oleh manusia. Lewat cancelnya pesawat, delaynya pesawat, dan lewat kabut yang tebal untuk bisa menolong. Bagi Dr. Mark sebuah kesialan bagi dia. Tapi setelah dia melihat peristiwa ini, sungguh Tuhan hidup mendengarkan doanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini mungkin di tengah kesendirian kita sedang bergumul, orang tidak peduli kepada kita. Tapi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Kita jangan kabur kemana-mana. Kita datang mencari kehendak Bapa. Apa yang mau Bapa lakukan dalam hidup kita. Dan kita yakin Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Lewat peristiwa Taman Getsemani kita belajar bahwa biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun itu tidak mudah. Tapi kita lihat Yesus pada saat menghadapi penderitanya amat sangat untuk menanggung cawa murka Allah. Dia tetap sendiri bersama dengan Bapa. Kita mungkin berharap ada orang yang memahami, mendukung kita. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Yesus setelah melalui kesendirian paling dalam, supaya kita tidak perlu menghadapinya sendiri lagi.
karena Dia bersama-sama dengan kita. Hari ini mari kita berkomitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun di dalam kesendirian kita, ketika kita hadapi penderitaan dan pergumulan kita, mari kita serahkan semuanya dalam doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bisa tetap bertahan. Sebab pada akhirnya kesetiaan kita akan berbuah dan kita boleh melihat rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita. Saat ini di tengah kesendirian kita, di tengah pergumulan kita, sepertinya jalan buntu, ingat ada Yesus yang pernah alami kesendirian, tapi Yesus tetap teguh. Yesus tetap taat, Yesus tetap setia pada kehendak Bapanya. Karena dia tetap fokus pada kehendak Bapa, itu sebabnya di tengah kesulitan pergumulan yang hadapi, dia datang kepada Bapanya. Biarlah dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita tetap setia mengiring Tuhan walau kita sendiri. Lagu Mengikut Yesus Keputusanku lahir dari sebuah pergumulan yang sangat berat. Karena iman, ada sebuah keluarga India yang percaya pada Tuhan. Dia harus dibunuh. Pertama anaknya, kemudian istrinya, terakhir dia sendiri diberikan kesempatan untuk menyangkalnya. Tapi dia katakan, no turning back. Aku tidak akan mundur. Sekalipun aku harus mati, aku tetap mengikut Yesus. Di tengah kesendirian dia, biarlah kita tetap ikut Yesus. Tidak cari yang lain, tidak kabur. Karena kita kabur ke tempat lain, di sana kita akan hadapi masalah yang sama, bahkan lebih parah. Kita pindah ke tempat lain, kita akan hadapi yang sama. Kecuali kalau kita datang kepada Tuhan. Kita mau kabur kemanapun, pindah kemanapun, kalau kita tidak bereskan di hadapan Tuhan, tetap kita hadapi persoalan yang sama. Bahkan bisa lebih parah. Itu sebabnya kita datang, kita andalkan Tuhan. Keputusan kita tetap ikut Yesus. Saya ajak kita nyanyikan lagu Jangan Lupa Getsemani, di refnya aja. Kita mengingat Getsemani, kita ingat cintanya, membuat kita tetap bisa setia mengiring Yesus. Jangan lupa Getsemani, di refnya saja. Jangan lupa jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Akan lupakan. Sekali lagi. Jatuh lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaranya. Jangan ku lupakan hingga Kalvari. Mari kita renungkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan. Sebuah keteladanan yang sudah diberikan oleh Yesus begitu luar biasa. Dikala dia sedang bergumul untuk menerima cawan, derita, murka Allah, dia harus tanggung semuanya. Tetapi murid-muridnya tertidur. Dia bergumul seorang diri.
tetapi dia tetap setia menjalani panggilan salib. Fokus utama dia kepada kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya lingkungan boleh berubah, lingkungan boleh terjadi apa saja. Yang penting kehendak Bapa terjadi atas hidupnya. Itu sebabnya sekalipun murid-murid tinggalkan dia, Yudas memfitnah, mengkhianati dia, Petrus menyangkal dan murid-murid tinggalkan dia. Dia diolok-olok, dia disiksa, dia dicambuk, dia diludahi. Tapi dia tidak berbicara apapun, dia tetap diam. Di dalam kesendirian dia tetap setia. Karena dia tahu murid-murid boleh tinggalkan dia, tapi ada Bapa yang bersama dia. Hari ini, di tengah pergumulan yang kita alami, banyak kesulitan, tantangan. Mungkin kita merasa tidak dihargai, mungkin kita merasa ditinggalkan, mungkin kita pernah dicemooh, mungkin kita merasakan ditinggalkan, mungkin kita merasa banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan orang tidak bisa pahami kita, membuat kita bergumul. Kita merasa lonely, kesepian, sehingga ada keputusan nekat yang kita ambil. Justru keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin kita sudah kecewa, saat ini kecewa dengan Tuhan. Karena banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita membuat kita kecewa. Padahal Tuhan tidak pernah salah kepada kita. Tapi kita salahkan Tuhan. Kita mau tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan gereja Tuhan. Kita tinggalkan pelayanan. Karena sakit hati kita. Kita berpikir itu jalan terbaik yang kita ambil. Tapi ingatlah, itu keputusan yang sangat keliru. Lihat pada Yesus. Di tengah pergumulan, dia datang untuk menjalankan kehendak Bapa, mati demi manusia. Tapi manusia tidak mengenal dia. Manusia menolak dia. Bahkan orang-orang terdekatnya, murid-muridnya mengkhianati, menjual, bahkan menyangkali dia. Bahkan di tengah-tengah pengadilan yang dihadapi, pengadilan yang sesat, pengadilan yang tidak adil, pengadilan tidak sah, murid-muridnya satu demi satu kabur. Tapi bagi Yesus, yang penting dia jalani setia taat pada kehendak Bapa. Biarlah teladan ini menjadi sebuah contoh bagi kita. Hari ini kalau kita punya keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, hanya untuk keputusan ego kita. Kita mau tinggalkan gereja Tuhan, kita mau tinggalkan pelayanan Tuhan, kita mau tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sudah tidak mau doa lagi, tidak mau baca firman lagi, tidak mau tahu lagi tentang hal-hal Tuhan. Hari ini Yesus sudah memberikan contoh yang begitu indah. Dia ditinggalkan, dia tidak dimengerti, tapi dia tetap setia dan taat kepada Bapa. Karena bukan ego dia, tapi dia rela belajar sebagai hamba taat kepada Bapanya. Setiap kita adalah hamba. Biarlah kita mau taat, setia kepada Bapa yang sudah mengutus kita dalam dunia ini. Kita mau pandang kepada salib, bukan kepada manusia sekeliling. Manusia sekeliling boleh menyakiti kita. Manusia sekeliling bisa melukai kita. Manusia sekeliling bisa tidak menghargai kita. Tapi tetap kita belajar. Yesus yang seorang diri bergumul, dia tetap setia. Dia tidak lihat sekeliling, tapi dia tetap lihat kepada Bapa di surga. Hari ini, di tengah beban pergumulanmu, kita buka hati kita kepada Tuhan. Bapa, ampuni saya. Saya sudah kecewa dengan si A, si B, si C.
Saya sudah kecewa dengan gereja. Karena mungkin saya merasa tidak dipedulikan. Saya merasa ego saya tidak terpenuhi di sini. Saya merasa pujiannya kurang mengangkat. Saya merasa khotbahnya kurang menggigit. Saya merasa pemusiknya kurang semangat. Saya merasakan singernya kurang menguasai lagu dan tidak bisa menolong WL untuk bisa mengangkat ibadah ini. Saya mau pindah Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan, setia kepada Bapa. Tuhan sudah mengutus engkau di tempat ini. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan mau pakai engkau menjadi alat yang luar biasa. Tuhan mau pakai engkau sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan. Mari kita kembali kepada Dia. Lihat, pandang kepada Yesus yang setia walau sendirian. Dia datang kepada Bapaknya, bukan kecewa kepada yang lain, tapi dia datang kepada Bapa. Itulah sumber kekuatannya. Boleh menjalani salib sampai di atas kayu salib. Bahkan di atas kayu salib pun dia masih bisa keluarkan doa, ucapkan doa yang begitu agung, yang menggetarkan hati seorang penjahatnya, sehingga penjahat di sebelahnya boleh bertobat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas salib, kalimat pertama diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa penyerahan. Bukan diawali dengan kutukan kepada Bapa, bukan diawali kutukan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia, bukan kutukan kepada murid-muridnya, tapi justru pengampunan yang dia doakan. Dia lepaskan pengampunan bagi setiap kita yang ada juga sampai hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati Tuhan untuk semeja perjamuan Tuhan. Tuhan mengundang kita. Bersyukur kita boleh semeja perjamuan. Biarlah kita sudah siapkan hati untuk datang, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan ampuni kita supaya kita boleh tetap setia walau kita sendiri. Ketika kita hadapi pergumulan ini, kita ingat, jangan lupa Getsemani, jangan lupa cinta kasihnya, jangan lupa sengsaranya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh memberikan sebuah keteladanan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali gagal, seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan. Seringkali Tuhan pada waktu orang kecewakan kami tidak terima. Tapi betapa seringkali bahkan setiap hari kami kecewakan Engkau. Kami tidak hidup dalam rancangan-Mu. Kami tidak hidup sesuai kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh memandang kepada Engkau. Kami boleh ingat senantiasa Getsemani Tuhan, di mana ada seorang manusia di situ menjadi teladan di tengah derita menanggung cawa murka Allah. Dia tetap setia kepada Tuhan. Tolong kami, kuatkan dan mampukan kami. Kami tidak sanggup Tuhan, kami tidak mampu. Tapi bersama dengan Engkau, Tuhan kuatkan, mampukan kami. Dan kami juga boleh menguatkan saudara-saudara seiman kami di tengah begitu lemahnya mereka. Seperti doa Yesus kepada murid-muridnya, kuatkanlah saudaramu kalau engkau sudah pulih, dan kuatkanlah saudara-saudaramu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk boleh melayani sakramen ini, dan juga kami boleh menerima cawan ini dan roti ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya harapkan setiap jemaat Tuhan sudah menerima sudah siapkan hati, dan perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap kita yang sudah menerima sakramen baptisan dewasa ataupun sidi. Kalau kita sudah mengikuti sakramen baptisan dewasa ataupun sidi, biarlah kita boleh dengan hati yang teduh di hadapan Tuhan pada saat pelayan perjamuan mengedarkan, kita boleh mengambil dengan hormat dan kita duduk kembali, dan kemudian kita menantikan, dan kemudian kita akan nikmati bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum menerima baptisan dewasa atau sidi, saya harap kita tidak terima dulu.
cawan atau roti ini. Mari kita persiapkan hati kita, kita menyanyikan sebuah pujian. Baik, pertama saja. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Setelah itu, ya, terima kasih kepada Musel yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan sudah melayani kita dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya. Di bahasanya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita memberi persembahan. Saya akan bacakan satu nats yang akan bawa kita masuk dalam persembahan. Terambil dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan terbaik bagi Tuhan. Kita iringi dengan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh melakukan perjamuan bersama Bapa. Terima kasih untuk keselamatan yang boleh kami terima Tuhan. Biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan Bapak.
Berkatilah setiap tangan yang sudah memberikan, biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan semua pekerjaan Tuhan baik di tempat ini maupun di tempat yang lain Bapak. Tuhan memberkati persembahan kami. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada kami Bapa. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan mengelarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di segala atas segala tempat mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Jadilah saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Dan pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus, dan senantiasa menyertai, menuntun langkah hidup saudara, memampukan saudara hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin.